Kata-kata motivasi hidup sangat bermanfaat untuk masa depan yang cerah. Kenapa? Ya, karena bisa menginspirasi bagi masyarakat luas, bagi kita semua, khususnya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang memang ada kecenderungan terkadang suasana hatinya memburuk atau berubah dengan tiba-tiba, mudah sedih, mudah jengkel, mudah marah, mudah kecewa, sehingga ini akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan, menjadi sangat malas berkegiatan, sangat ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, bahkan sulit untuk memulai aktivitas yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Maka dari itu tentu kita semua butuh yang namanya motivasi hidup. Karena motivasi ini tentunya akan membangun sikap yang mendukung apakah seseorang akan melakukan atau tidak, akan mengambil keputusan atau tidak. Setiap orang tentu tidak bisa menghindar dari yang namanya cobaan dan ujian hidup, termasuk ketika kita diberikan penyakit yang mungkin saja sulit disembuhkan dan dipulihkan, atau keluarga kita mempunyai penyakit yang sulit disembuhkan dan dipulihkan. Misalnya saja ini bagi keluarga atau caregiver yang salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental, tentu ini merupakan cobaan dan ujian hidup yang luar biasa. Demikian juga bagi ODGJ sendiri, entah itu dengan diagnosis skizofrenia, depresi, ataupun bipolar, ya sama-sama itu cobaan. Sama halnya dengan ketika seseorang diberikan rezeki, diberikan kesempatan, diberikan penghargaan, yang bisa jadi itu di luar kendali dia, itu juga cobaan. Kalau tidak kuat tentu justru akan membuat hidupnya semakin terpuruk, kualitas hidupnya semakin lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, diberikan pekerjaan yang bagus, rezeki yang bagus, juga sama, itu sebenarnya ujian hidup. Apakah kita akan semakin menunduk atau justru akan semakin menatap ke atas, alias sombong? Ya, meski terkadang terasa begitu sulit, namun sebenarnya kamu semua pasti bisa menemukan jalan keluarnya untuk bagaimana memotivasi diri sendiri, menatap masa depan, menghadapi setiap cobaan dan ujian hidup. Paling tidak kamu harus mempunyai dulu apa yang namanya tujuan hidup, apa yang mempunyai rencana. Setiap orang harus mempunyai rencana, dan setiap menjalankan rencana pasti ada hambatan, kesulitan. Nah, itu yang harus belajar menghadapinya. Ketika kamu sudah mulai berpikir tidak bisa, tidak mungkin, pasti akan gagal, ya, atau Tuhan tidak adil, saya tidak seperti yang lain, ya itu namanya pikiran negatif. Tentu ketika sudah mempunyai pikiran negatif seperti itu, ya gimana mau menghadapi cobaan dan ujian hidup, walaupun sebenarnya kamu bisa. Karena sejatinya Allah itu ngasih cobaan dan ujian hidup tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Jadi sebenarnya ketika kamu dikasih cobaan, penyakit, cobaan apapun, Allah itu akan sudah mengukur kok. Cuma masalahnya apakah kamu berusaha untuk belajar, berusaha untuk memulai, berusaha untuk komitmen memperjuangkan tujuanmu bisa menghadapi cobaan dan ujian hidup itu atau tidak. Ujian atau cobaan hidup tentu juga banyak menyimpan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Jangan lantas menjadi pribadi yang mudah menyerah, karena hal tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, yang kamu hadapi.
Tentu ketika kamu mempunyai kesehatan jiwa yang baik, mempunyai kesehatan mental yang baik, paling tidak kamu harus bisa menghadapi situasi sulit, menghadapi situasi yang membuat kamu sendiri tidak nyaman, entah itu dirimu sendiri, entah orang lain, ataupun lingkungan. Tentu langkah awal yang perlu dilakukan adalah mencoba bersikap tenang. Cobalah bersikap tenang terlebih dahulu. Bisa saja kamu mengambil waktu beberapa hari untuk liburan, rekreasi ke tempat-tempat yang indah, sejuk, tenang. Ya, paling tidak melepas masalahmu seharian. Tidak memikirkan masalah yang menghimpitmu. Misalnya saja datang ke tempat wisata Tol Kahyangan ini. Paling tidak kamu bisa healing, bisa merilekkan diri, bisa menenangkan diri. Dan tentu kamu juga bisa membaca kata-kata motivasi atau mendengarkan kata-kata motivasi dari orang lain yang tentu bisa meningkatkan motivasi hidupmu. Sehingga tentu kamu akan jauh lebih bersemangat dalam menyelesaikan masalah itu. Setelahnya, cobalah uraikan satu persatu masalah yang telah dihadapi. Barulah mulai mencoba untuk menyelesaikan persoalan hidup secara bertahap, satu demi persatu. Cuma memang tentu kamu tidak akan semudah itu bisa menguraikan permasalahan yang dialami. Kamu perlu orang lain yang akan membantu. Kalau istilahnya dalam kedokteran ada yang namanya terapi kognitif reframing. Bagaimana membuat frame-frame, bingkaian-bingkaian masalah. Bukan satu bingkai, itu banyak sekali yang terjadi dan membuat kamu tidak nyaman. Tentu itu akan sulit mencari solusi. Coba bingkai satu persatu masalahmu itu. Dan bagaimana harusnya menghadapi. Minta bantuan orang yang kamu percaya. Ya, syaratnya kamu harus mau cerita dulu. Ketika kamu tidak bisa menceritakan apa yang membuat kamu itu bersedih, kecewa, marah, kesal pada dirimu, orang lain, ya sulit. Ya, berusahalah untuk mencoba bercerita kepada orang lain. Nah, kalau di rumah sakit pastilah perawat, dokter itu akan meminta untuk bercerita. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan dari kejadian itu dan apakah berdampak kepada perasaannya? Dan apa yang dilakukan selama ini, apa ada kaitan dengan peristiwa tersebut? Ketika seseorang jatuh dalam kondisi yang merasa bahwa cobaan ini begitu berat, penyakit ini begitu berat sehingga akan sangat sulit untuk dihadapi. Bisa jadi tidak satu masalah, bisa jadi bukan satu kejadian, bisa beberapa kejadian, atau mungkin hanya 2 kejadian saja, tapi itu sangat berat baginya. Atau mungkin hanya 2-3 masalah atau kejadian yang tidak menyenangkan, tapi terlalu dekat sehingga seseorang itu tidak mampu menghadapi persoalan hidup, sehingga pada akhirnya mengalami krisis. Kalau mengalami krisis, ya berarti kamu tidak bisa menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi, tidak bisa menghadapi situasi sulit, tidak bisa menghadapi persoalan atau masalah hidupmu. Nah, sehingga bagaimana kamu menghadapinya? Ya, supaya kamu tidak sampai kepada pikiranmu menjadi aneh, perasaanmu menjadi ngaco, gak stabil, dan perilakumu menjadi merugikan dirimu, orang lain, dan lingkungan. Cobalah cari orang untuk cerita. Ketika belum sanggup bercerita, berusahalah untuk menenangkan diri. Cari tempat-tempat yang indah, yang sejuk, yang bisa membuat kamu enjoy, terhindar dari stres. Ada healing lah, melakukan self healing. Nah, ketika itu bisa kamu lakukan, ya tentu
kamu akan mudah menghadapi persoalan hidupmu secara bertahap, satu demi satu. Ya, tujuannya adalah agar permasalahan dapat diatasi dengan baik dan bisa fokus dalam menyelesaikannya. Lantas bagaimana kata-kata motivasi hidup itu bisa dilakukan? Ya, diucapkan, didengarkan. Makanya sering-seringlah menonton Yunasihat Jiwa supaya mendapatkan kalimat-kalimat, kata-kata positif yang memotivasi hidupmu. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe.